Sebagian besar orang tidak kalah karena bodoh. Mereka kalah karena tidak tahu bahwa pikirannya sedang dimanipulasi. Setiap hari, kamu membuat keputusan yang kamu kira bebas. Padahal, arah pilihan itu sudah ditentukan oleh nada bicara, bahasa tubuh, kata-kata tertentu, dan tekanan halus yang bahkan tidak kamu sadari. Orang yang menguasai psikologi tidak berteriak, tidak memaksa. Mereka membiarkanmu merasa itu keputusanmu sendiri. Inilah alasan mengapa orang baik sering dimanfaatkan, orang polos selalu tertinggal, dan orang tenang justru memegang kendali. Video ini bukan untuk membuatmu jahat. Ini untuk memastikan kamu tidak lagi menjadi korban. Karena di dunia nyata, yang tidak memahami psikologi manusia, hanya akan dimainkan oleh mereka yang paham. Manusia tidak nyaman berhutang, bahkan hutang kecil yang tidak pernah mereka minta. Saat seseorang menerima sesuatu, otaknya otomatis mencatat satu hal. Aku harus membalas. Inilah alasan mengapa bonus kecil, perhatian ringan, atau bantuan sederhana seringkali jauh lebih efektif daripada tekanan atau paksaan. Bukan karena nilainya besar, tapi karena rasa bersalah halus yang muncul setelahnya. Baru setelah itu ajukan permintaan. Dan ingat satu hal penting, jika kamu tidak sadar sedang diberi sesuatu, kemungkinan besar kamu sedang diarahkan untuk membalasnya. Efek kesan pertama bekerja jauh lebih cepat daripada yang disadari kebanyakan orang. Otak manusia melakukan penilaian hanya dalam 7 hingga 10 detik pertama, dan setelah penilaian itu terbentuk, sangat sulit untuk mengubahnya. Pada fase ini, seseorang belum benar-benar mendengar penjelasan, belum memahami isi pembicaraan, tetapi sudah menentukan sikap. Karena itu, orang yang memahami psikologi kesan pertama tidak bergantung pada penjelasan panjang. Mereka lebih dulu mengendalikan apa yang langsung ditangkap oleh indera. Penampilan yang rapi memberi sinyal keteraturan, bahasa tubuh yang tenang memancarkan rasa aman, dan kontak mata secukupnya menunjukkan kepercayaan diri tanpa ancaman. Kesan pertama menjadi penentu arah interaksi selanjutnya. Ketika kesan awal sudah positif, penjelasan akan lebih mudah diterima. Namun jika kesan awal sudah salah, kata-kata terbaik sekalipun seringkali tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Bias otoritas bekerja ketika manusia secara alami cenderung patuh pada figur yang terlihat berwibawa. Tanpa disadari, pikiran mengaitkan tampilan otoritas dengan kebenaran dan keamanan. Ketika seseorang tampak memiliki kendali, pengalaman, atau posisi yang lebih tinggi, otak memilih untuk mengikuti daripada mempertanyakan. Fenomena ini mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dokter, orang yang disebut sebagai pakar, atau individu berseragam seringkali lebih dipercaya, bahkan sebelum pendapat mereka diuji. Hal yang sama terjadi pada orang dengan gelar dan jabatan tertentu. Status tersebut menciptakan kesan kompetensi yang membuat orang lain menurunkan kewaspadaan kritisnya. Karena itulah, mereka yang memahami bias ini selalu menampilkan kredibilitas sejak awal, bukan dengan berbicara panjang, tetapi dengan menunjukkan siapa mereka dan mengapa layak didengar. Data, pengalaman, dan testimoni berfungsi sebagai penegas otoritas, membangun rasa percaya sebelum argumen disampaikan. Ketika otoritas sudah terbentuk di awal, penolakan menjadi lebih jarang dan pertanyaan menjadi lebih sedikit. Dalam banyak situasi, keputusan tidak lagi diambil berdasarkan isi pesan semata, tetapi pada siapa yang menyampaikannya. Bukti sosial bekerja dari kecenderungan manusia untuk mencari rasa aman melalui pilihan orang lain. Ketika melihat banyak orang melakukan hal yang sama, pikiran secara otomatis menarik kesimpulan bahwa pilihan tersebut benar. Dalam situasi tidak pasti, mengikuti mayoritas terasa lebih aman daripada mengambil keputusan sendiri. Orang yang memahami prinsip ini tidak berusaha meyakinkan sendirian. Mereka membiarkan orang lain yang berbicara untuk mereka. Dengan menunjukkan bahwa sebuah pilihan sudah dipercaya, digunakan, atau direkomendasikan oleh banyak orang, keputusan menjadi terasa lebih mudah dan wajar. Pada akhirnya,
Bukti sosial menggeser tanggung jawab memilih dari diri sendiri ke kelompok. Ketika orang lain sudah memilih, keraguan berkurang, dan keputusan diambil bukan karena analisis mendalam, tetapi karena dorongan untuk tidak menjadi satu-satunya yang berbeda. Dalam interaksi nyata, hal ini sering terjadi melalui peniruan gaya bicara atau penyesuaian tempo suara lawan bicara. Ketika ritme, intonasi, atau cara berbicara terasa selaras, percakapan mengalir lebih lancar dan hubungan terasa lebih akrab, meskipun baru berlangsung singkat. Orang yang memahami mirroring tidak meniru secara terang-terangan. Mereka melakukannya dengan halus dan natural, tanpa terlihat disengaja. Peniruan yang berlebihan justru memicu ketidaknyamanan dan membuat lawan bicara merasa dipermainkan. Ketika dilakukan dengan tepat, mirroring membuat orang lain merasa dipahami tanpa harus dijelaskan. Dalam kondisi ini, kepercayaan tumbuh lebih cepat dan pengaruh bekerja tanpa perlu banyak kata. Takut kehilangan bekerja lebih kuat daripada keinginan untuk mendapatkan. Secara psikologis, rasa sakit akibat kehilangan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan rasa senang karena memperoleh sesuatu. Karena itu, manusia seringkali lebih terdorong untuk bertindak demi menghindari kerugian daripada mengejar keuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini muncul melalui kalimat-kalimat seperti "jangan sampai ketinggalan" atau "kalau tidak bertindak sekarang, kamu rugi." Pesan semacam ini menggeser fokus pikiran dari apa yang bisa didapat menjadi apa yang akan hilang. Ketika kehilangan dibayangkan, tekanan emosional meningkat dan keputusan menjadi lebih cepat. Orang yang memahami loss aversion tidak menonjolkan manfaat terlebih dahulu. Mereka menekankan konsekuensi jika seseorang memilih diam atau menunda. Dengan cara ini, rasa aman perlahan berubah menjadi rasa terancam, meskipun ancamannya tidak terlihat secara langsung. Dalam kondisi tersebut, keputusan sering diambil bukan karena perhitungan rasional, tetapi karena dorongan untuk melindungi diri dari kemungkinan kehilangan. Ketika ketakutan itu muncul, logika biasanya mengikuti dari belakang. Halo effect muncul ketika satu kelebihan yang terlihat langsung membentuk persepsi positif terhadap seluruh diri seseorang. Pikiran manusia cenderung menyederhanakan penilaian, sehingga satu aspek yang menonjol sering dianggap mewakili kualitas lain yang belum tentu benar. Dari satu kesan awal, lahirlah serangkaian asumsi lanjutan. Fenomena ini mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang berpenampilan menarik seringkali dianggap lebih pintar atau lebih dapat dipercaya, meskipun tidak ada bukti nyata. Demikian pula pembicara yang terlihat percaya diri kerap dinilai kompeten, bahkan sebelum isi pembicaraannya dipahami secara mendalam. Orang yang memahami halo effect tidak berusaha unggul di semua hal sekaligus. Mereka fokus membangun satu citra kuat yang mudah ditangkap sejak awal. Penampilan yang rapi, cara bicara yang jelas, dan sikap tenang menjadi pintu masuk bagi persepsi positif yang lebih luas. Ketika satu keunggulan sudah tertanam di benak orang lain, penilaian terhadap aspek lain cenderung ikut naik. Dalam banyak situasi, persepsi bekerja lebih cepat daripada fakta, dan citra seringkali mendahului kenyataan. Manusia jarang menyadari bahwa keputusan terbesar dalam hidupnya hampir selalu diawali oleh pilihan yang sangat kecil. Sesuatu yang tampak sepele, aman, bahkan tidak berarti apa-apa. Tapi justru disitulah perang psikologis dimulai. Ketika seseorang berkata iya untuk pertama kalinya, otaknya segera membangun cerita bahwa ia adalah tipe orang yang setuju, yang terbuka, yang konsisten, dan sejak saat itu, ia tidak lagi menilai situasi secara objektif, melainkan berusaha mempertahankan citra dirinya sendiri. Prinsip ini dikenal sebagai commitment and consistency. Namun dalam praktiknya, ini lebih mirip jerat halus yang bekerja perlahan. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, hanya satu permintaan kecil yang nyaris mustahil ditolak. Mengisi formulir singkat, mengklik tombol setuju, mencoba sebentar. Tidak ada risiko, pikir mereka. Padahal,
Yang sebenarnya terjadi adalah satu langkah awal yang mengunci arah berikutnya. Begitu seseorang melakukan tindakan kecil itu, otaknya mulai mencari pembenaran. Aku sudah sejauh ini, aku bukan tipe orang yang berhenti di tengah jalan. Kalau mundur sekarang, berarti tadi aku salah. Dan manusia sangat membenci perasaan salah. Maka pilihan selanjutnya bukan lagi tentang benar atau tidak, melainkan tentang menjaga konsistensi. Di titik ini, keputusan tidak lagi lahir dari logika, tapi dari kebutuhan untuk mempertahankan identitas diri. Inilah alasan mengapa orang bisa terus melanjutkan sesuatu yang jelas merugikan. Mengapa mereka tetap bertahan pada langganan yang tak terpakai, investasi yang mencurigakan, atau hubungan yang menguras energi. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mundur terasa lebih menyakitkan daripada meneruskan. Ego lebih memilih rugi daripada mengakui kesalahan. Yang paling berbahaya dari teknik ini adalah betapa halusnya ia bekerja. Tidak terasa seperti manipulasi, tidak terasa seperti tekanan, justru terasa seperti keputusan pribadi, padahal arah sudah ditentukan sejak langkah pertama diambil. Semakin kecil langkah awalnya, semakin rendah pertahanan mental seseorang. Karena itu, jika suatu hari kamu diminta melakukan sesuatu yang tampak terlalu ringan untuk ditolak, berhentilah sejenak. Tanyakan satu hal pada diri sendiri. Langkah kecil ini sebenarnya sedang membawaku kemana? Sebab setelah kata ia terucap, penolakan berikutnya akan terasa jauh lebih sulit. Dan pada titik itu, kendali mungkin sudah bukan sepenuhnya milikmu lagi. Manusia percaya bahwa mereka membuat keputusan berdasarkan fakta. Padahal yang sebenarnya mereka respons bukanlah fakta itu sendiri, melainkan cara fakta tersebut dibungkus. Otak tidak membaca realitas apa adanya. Ia membaca cerita yang disajikan kepadanya. Inilah yang disebut framing effect, sebuah teknik sederhana tapi sangat kuat. Karena satu informasi yang sama bisa memicu reaksi yang sepenuhnya berbeda, hanya karena cara penyampaiannya diubah. Katakan pada seseorang bahwa peluang suksesnya 95%. Ia merasa aman, optimis, bahkan bersemangat. Tapi katakan bahwa masih ada 5% kemungkinan gagal, dan tiba-tiba muncul rasa ragu. Padahal angka yang dibicarakan sama persis, tidak ada yang berubah, kecuali sudut pandangnya. Begitu pula dengan uang, kamu bisa hemat 500.000, terdengar seperti keuntungan. Tapi kamu akan membuang 500.000, terasa seperti kerugian. Padahal secara matematis, nilainya identik. Namun secara emosional, otak manusia jauh lebih sensitif terhadap kehilangan daripada keuntungan. Dan disitulah framing bekerja paling efektif. Yang menarik, manusia jarang menyadari bahwa perasaannya sedang diarahkan. Mereka merasa sedang berpikir logis, padahal yang terjadi hanyalah respons emosional terhadap cara sebuah pesan dikemas. Itulah mengapa dua orang bisa bereaksi sangat berbeda terhadap informasi yang sama. Bukan karena mereka berbeda secara intelektual, tapi karena bingkai yang mereka terima berbeda. Dalam dunia nyata, teknik ini digunakan di mana-mana. Dalam iklan, politik, negosiasi, bahkan percakapan sehari-hari. Orang tidak mengatakan ini mahal, mereka bilang ini investasi. Tidak bilang risiko tinggi, tapi potensi besar. Bukan karena ingin berbohong, melainkan karena mereka tahu emosi menentukan keputusan, bukan data. Dan ketika kamu memahami ini, kamu mulai sadar bahwa pertanyaan terpenting bukan lagi apa yang dikatakan, tapi bagaimana ini dibingkai. Karena satu kalimat yang sama bisa membuat orang maju atau mundur, bisa menimbulkan rasa aman atau ketakutan. Jadi lain kali saat kamu menerima sebuah tawaran, sebuah ajakan, atau sebuah pilihan, jangan langsung percaya pada kata-katanya. Perhatikan sudut pandang yang dipilih untuk menyampaikannya. Karena di sanalah pengaruh sebenarnya bekerja. Bukan diisi pesan, tapi di cara pikiranmu diarahkan untuk memaknainya. Ada satu senjata psikologis yang hampir tidak pernah disadari orang. Karena bentuknya bukan kata-kata, melainkan ketiadaannya, diam, sunyi, kekosongan, dan justru di sanalah tekanan terbesar bekerja. Manusia tidak nyaman dengan keheningan. Otak kita secara alami ingin mengisi ruang kosong, mencari kepastian, menghindari kecanggungan. Ketika percakapan berhenti terlalu lama, muncul dorongan bawah sadar untuk segera mengatakan sesuatu, apapun, asal keheningan itu berakhir. Di titik inilah silence teknik mulai mengambil kendali. Bayangkan sebuah negosiasi, sebuah pertanyaan dilemparkan. Lalu, tidak ada respons, tidak ada bantahan, tidak ada ekspresi.
Hanya tatapan tenang dan diam yang dibiarkan menggantung. Dalam beberapa detik, pihak lawan mulai gelisah. Mereka menafsirkan diam itu sebagai ketidakpuasan, penolakan, atau kekecewaan. Dan tanpa disadari, mereka mulai berbicara lebih banyak dari yang seharusnya. Mereka menjelaskan, membenarkan diri, menawarkan tambahan, bahkan terkadang menurunkan posisi mereka sendiri. Bukan karena diminta, tapi karena tekanan psikologis dari keheningan itu. Diam bekerja bukan karena agresif, tapi karena pasif. Ia memaksa lawan bicara menghadapi pikirannya sendiri. Saat tidak ada respons, otak akan menciptakan skenario terburuk. Apakah tawaranku kurang? Apakah aku salah bicara? Haruskah aku menambahkan sesuatu? Dan disitulah kontrol berpindah tangan. Teknik ini sangat efektif saat menunggu jawaban, menegosiasikan harga, atau menggiring seseorang untuk mengungkap lebih banyak informasi. Cukup ajukan satu pertanyaan, lalu berhenti bicara. Jangan mengisi keheningan. Jangan menyelamatkan situasi. Biarkan tekanan bekerja dengan sendirinya. Karena dalam percakapan, yang paling kuat bukanlah yang paling banyak bicara, tapi yang paling mampu menahan diri untuk diam. Mereka yang tahan terhadap keheningan biasanya bukan sedang ragu. Mereka sedang memegang kendali. Dan saat orang lain akhirnya berbicara untuk memecah sunyi, seringkali merekalah yang tanpa sadar memberikan keunggulan. Manusia sering mengira rasa suka muncul karena kualitas, karena sesuatu itu bagus, menarik, atau menguntungkan. Padahal, dalam banyak kasus, rasa suka lahir dari satu hal yang jauh lebih sederhana, terbiasa. Otak manusia mencintai yang familiar. Apapun yang sering muncul di hadapan kita akan terasa lebih aman, lebih bisa dipercaya, dan akhirnya lebih disukai. Bahkan ketika kita tidak benar-benar tahu alasannya. Inilah yang disebut familiarity effect, atau mirror exposure effect. Saat pertama kali melihat sesuatu, otak bersikap waspada. Asing berarti berisiko. Tapi ketika hal yang sama muncul lagi, dan lagi, dan lagi, rasa waspada itu perlahan turun. Tidak ada ancaman yang terjadi. Tidak ada bahaya yang terbukti. Maka otak menyimpulkan satu hal sederhana. Ini aman. Dan dari rasa aman, lahirlah rasa suka. Itulah mengapa iklan tidak dibuat untuk langsung meyakinkan. Ia diulang, bukan untuk memaksa, tapi untuk menanamkan kehadiran. Nama yang terus muncul di layar, wajah yang sering lewat di timeline, suara yang terdengar familiar, semuanya membangun ilusi kedekatan. Sampai suatu hari, ketika harus memilih, otak spontan berkata, yang itu saja. Rasanya lebih dikenal. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan karena kualitasnya lebih baik, tapi karena otak sudah lelah waspada terhadapnya. Hal yang sama terjadi dalam personal branding. Orang yang konsisten muncul meski isinya biasa saja, akan lebih dipercaya dibanding orang hebat yang jarang terlihat. Bukan karena yang pertama lebih pintar, tapi karena kehadirannya terasa stabil. Dan stabilitas memberi rasa aman. Yang minorik, efek ini bekerja bahkan ketika kita sadar sedang terpapar. Kita tahu itu iklan, kita tahu itu promosi, tapi otak tetap mencatatnya. Diam-diam menyimpannya. Sampai suatu hari, ketika keputusan harus dibuat, yang muncul pertama kali adalah yang paling sering kita lihat. Karena bagi pikiran manusia, yang familiar terasa lebih benar. Itulah sebabnya strategi paling kuat bukanlah agresif, bukan pula meyakinkan, tapi hadir secara konsisten, tanpa memaksa, tanpa menekan. Cukup muncul lagi dan lagi, sampai keberadaanmu terasa normal. Dan ketika sesuatu sudah terasa normal, orang jarang mempertanyakannya. Mereka hanya menerimanya. Pada akhirnya, semua teknik ini mengarah pada satu kenyataan yang tidak nyaman untuk diakui. Manusia tidak sepenuhnya mengambil keputusan secara rasional. Kita merasa bebas memilih. Padahal sebagian besar pilihan kita dibentuk oleh dorongan psikologis yang halus, nyaris tak terlihat. Dari rasa tidak enak hati, keinginan untuk konsisten, takut kehilangan, sampai kebutuhan untuk diterima. Semuanya bekerja di balik layar, memengaruhi arah keputusan tanpa kita sadari. Reciprocity membuat kita merasa berutang. First impression mengunci penilaian sebelum logika sempat berbicara. Authority membuat kita patuh tanpa bertanya. Social proof menenangkan kita dengan ilusi bahwa semua orang juga melakukannya. Scarcity menekan kita agar segera bertindak. Mirroring membuat kita merasa dekat. Loss aversion menakut-nakuti kita dengan bayangan kerugian. Halo effect membungkus satu kelebihan menjadi kesempurnaan palsu. Komitmen membuat kita terus melangkah meski sudah ragu. Framing mengubah makna tanpa mengubah fakta, dan silence, diam, memberi tekanan tanpa perlu satu kata pun diucapkan. Sementara familiarity pelen-pelen membuat segalanya terasa wajar, aman, dan layak dipercaya. Semua ini bukan sihir,
bukan pula kebetulan. Ini adalah cara kerja pikiran manusia, dan disinilah pilihan sebenarnya berada. Kamu bisa menjadi orang yang tidak sadar sedang diarahkan, atau menjadi orang yang paham cara kerja pengaruh, lalu memilih dengan lebih sadar. Karena ketika kamu memahami pola-pola ini, dua hal berubah. Pertama, kamu jadi lebih kebal terhadap manipulasi. Kedua, kamu tahu bagaimana berkomunikasi, meyakinkan, dan memengaruhi tanpa harus memaksa. Ingat satu hal, yang paling berbahaya bukanlah orang yang pandai bicara, melainkan orang yang memahami cara pikiranmu bekerja. Dan setelah kamu tahu semua ini, pertanyaannya bukan lagi apakah teknik ini bekerja, melainkan siapa yang sedang menggunakannya padamu, dan untuk tujuan apa.